semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Indah Utami, 184313778, TK 47971, mahasiswa S1 Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada tahun 2018. Nah, video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas besar mata kuliah perangkat lunak 1 bidang teknik sipil dengan pemodelan mikrosimulasi kinerja ruas jalan dan simpang menggunakan PTM Visim dengan studi kasus Simpang 4 Badran, Yogyakarta. Nah, dalam video ini saya menggunakan PTM Visim for Student. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah awal hingga akhir bagaimana memodelkan mikrosimulasi dari kinerja ruas jalan dan simpang dari Simpang Badran, Yogyakarta. Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan ketika kita input dan membuka dari PTM Visim Student Version ini adalah kita langsung disajikan dengan toggle background maps, dimana ini menandakan bahwa kita tuh online gitu. Nah, setelah itu kita bisa input background yang pertama kali gitu. Karena di sini saya akan menjabarkan bagaimana cara saya menunjukkan hasil dari tugas saya, maka saya klik file, open, dan saya membuka dari file tugas saya. Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan dalam memodelkan kinerja ruas jalan adalah kita bisa input dulu nih teman-teman. Kita bisa input maps dan input background gitu. Nah, background yang kita gunakan ini adalah maps yang kita screenshot dari Google Maps yang ada. Nah, ini kita bentuk dulu 1D. Nah, di sini kita bisa input background dengan cara klik background image. Terus kita bisa klik kanan nih teman-teman. Mungkin kita show entire network dulu. Di kolom ini, di layar ini bisa kita klik kanan. Nah, terus kita bisa masukin peta yang sudah kita screenshot tersebut. Nah, dalam hal ini saya menggunakan peta yang saya screenshot dengan Google Maps dengan skala 1:100 meter. Nah, kita bisa input, terus karena sudah saya input, jadi bisa saya cancel. Nah, setelah itu, hal kedua yang kita lakukan adalah kita bisa set scale untuk menskalakan peta kita gitu. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita bisa menuju arah ini. Nah, ini sudah tertera nih teman-teman untuk set scale-nya. Jadi kita kontrol, klik kanan, dan ini kita bisa set scale. Lalu muncul tanda panah, kita bisa klik dari kiri ke kanan. Ya, akan muncul kotak dialog dan kita bisa masukin jaraknya 100. Nah, karena kita memakai skala 1:100 sehingga kita input nilai 100 di sana. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai 200 atau 300 itu bisa juga di-input di sana karena kita sudah terlanjur menskalakan peta kita, jadi bisa langsung kita cancel aja teman-teman. Nah, setelah itu kita balikan dulu show entire network. Nah, setelah ini kita bisa lanjut ke tahap kedua, yaitu kita membuat link. Nah, seperti yang kita lihat di soal kita, karena saya mendapat NIM terakhir itu 1, sehingga saya mendapatkan soal yaitu dengan studi kasus Simpang Badran, teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu soalnya. Nah, ini teman-teman, saya mendapatkan soal Simpang 4 Badran, di mana kita bisa membuat link dari arah utara, timur, barat, dan ke selatan. Nah, ini
ada untuk arah timurnya itu ada Jalan Jelagran, untuk arah selatan ada Jalan Ledjen Suprapto, untuk arah barat ada Jalan Pembela Tanah Air, dan arah utara ada Jalan Tentara Pelajar. Di sini perlu diperhatikan ya teman-teman, dalam membuat link kita bisa memperhatikan tipe jalannya tuh seperti apa, dan juga apakah dia itu dua lajur dua arah atau 4 lajur dua arah. Itu perlu banget diperhatikan dalam kita membuat link. Nah, kembali lagi ke visim kita. Nah, seperti ini teman-teman. Bagaimana sih cara kita untuk membuat link? Jadi, pertama kita harus masuk ke layer links. Terus kita, contohnya aja ya teman-teman, kita langsung klik kanan atau bisa kontrol kanan. Nah, ini keluarkan teman-teman linknya. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung sesuaikan aja dengan yang kita mau. Terus kita lepas. Nah, di sini kita continue. Terus kita bisa masukin nih teman-teman, nama jalannya apa sih? Seperti tadi misalkan apakah Jalan Ledjen Suprapto atau Jalan Tentara Pelajar, itu bisa kita langsung masukkan di sini, dan width-nya ini kita bisa memasukkan lebar dari jalannya tersebut. Nah, untuk number of lanes itu berarti jumlah lajurnya teman-teman, apakah dia 2 lajur atau 4 lajur gitu. Nah, kita oke. Nah, karena kita sudah merencanakan jalan ini, jadi bisa kita delete teman-teman. Kita bisa membentuk link-link primer dari arah barat, terus kita utara, terus timur ke selatan gitu teman-teman. Disesuaikan saja dengan soal yang ada. Setelah itu, kita juga bisa setelah masuk link tersebut, kita show list. Nah, ini teman-teman, kita bisa ngeliat bahwa ada Jalan Ledjen Suprapto, ada Jalan Pembela Tanah Air, ada Jalan Jelagran, dan ada Jalan Tentara Pelajar. Nah, setelah itu, untuk menghubungkan link-link tersebut, kita memerlukan konektor teman-teman. Nah, konektor itu adalah untuk menghubungkan link yang sudah kita buat gitu. Nah, untuk menghubungkan setiap link yang kita buat, konektornya ini tuh harus searah teman-teman. Nah, kita bisa membuatnya dengan cara kita klik kanan dari link kita, terus kita masukin ke teman-teman ke tempat yang kita tuju. Misalkan dari arah selatan kita mau ke barat nih teman-teman. Klik. Nah, di sini kita harus memastikan lagi teman-teman, apakah lane kita sudah sesuai atau belum. Nah, terus untuk membentuk belokannya atau konektornya tersebut tidak kaku, usahakan teman-teman jangan kaku lengkungannya, maka kita memerlukan SP-line teman-teman. Mungkin kita bisa input dari angka 5 sampai 8. Itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Seperti itu contohnya, kita masukin angka 5. Oke, continue. Nah, ini teman-teman, jadi lumayan lebih mulus lah istilahnya lengkungannya. Ini bisa kita delete. Nah, ini bisa kita pastikan teman-teman kalau konektor kita tuh mengarah dengan yang benar gitu. Misalkan dari selatan ke utara, selatan ke timur gitu. Yang penting kita harus benar-benar memastikan bahwa konektor kita tuh benar-benar terhubung gitu teman-teman. Nah, untuk ngecek bagaimana konektor kita sudah terhubung atau belum, kita bisa melihat toggle wireframe. Nah, seperti ini teman-teman, nggak apa-apa, nggak perlu takut kalau bakal berantakan. Yang penting setiap konektornya itu sudah benar dan sudah terhubung gitu teman-teman. Kita matikan lagi toggle frame-nya. Nah, setelah ini yang bisa kita lakukan adalah setelah kita membuat jalannya, setelah kita membuat konektornya, kita bisa melakukan definisi dari motorcycle-nya nih teman-teman. Dengan cara kita input motorcycle tentunya. Input motorcycle itu kita bisa masuk ke base data, terus kita bisa ke 2D 3D models.
Nah, di sini teman-teman, sebelumnya untuk default-nya memang kita perlu menambahkan sendiri gitu. Nah, di sini ada pengelompokan jenis kendaraan, ada car, ada bus, ada tram, ada pedestrian, ada Vespa. Nah, di sini saya menambahkan Vespa dan Harley sebagai jenis dari motor. Nah, gimana sih caranya kita menambahkan? Nah, ini kita bisa add, teman-teman. Nah, di sini akan muncul pop-up seperti ini. Nah, kita bisa klik 3D models, kita klik vehicles, kita klik road. Nah, di sini teman-teman boleh banget pilih, kita mau pilih bike, kita pilih car, atau gimana. Nah, mungkin saya contohkan aja untuk skuter. Nah, jangan lupa teman-teman klik 2 kali untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut sudah terinput, teman-teman. Nah, kita bisa klik OK. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik ke bawah dan mengganti namanya. Mungkin teman-teman ganti Vespa, teman-teman ganti skuter, itu terserah dan kreativitas dari teman-teman. Karena ini sudah didefinisikan, jadi bisa kita hapus. Nah, di sini saya mendefinisikan motor kebagi menjadi 2 jenis, yaitu motor yang besar dan motor yang kecil gitu, teman-teman. Nah, untuk input motor besar dan motor kecil, kita bisa masuk ke distribution 2D 3D models gitu. Base data, distribution, 2D 3D models. Nah, di sini teman-teman, untuk mendefinisikan tadi kendaraan saya untuk Vespa dan Harley masuk ke dalam motor, kita bisa memodelkannya lewat model distribution gitu. Nah, ini teman-teman, itu diklik. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini, di add, di sini, sorry, ini 2D 3D models gitu. Nah, di sini, mungkin maaf, ada yang salah. Nah, di sini teman-teman, kita sudah mendefinisikan bahwa Harley dan Vespa itu masuk ke dalam jenis kendaraan bermotor kayak gitu, teman-teman. Nah, setelah itu kita kan sudah mengkategorikan mereka sebagai bike. Nah, gimana sih kalau kita misalkan kita nggak tahu nih untuk mendefinisikannya bagaimana? Nah, ini kalian klik add, terus bisa diganti nih teman-teman, masukin Vespa atau motor. Nah, karena kita sudah mendefinisikannya di awal, jadi bisa kita hapus untuk car-nya. Nah, kita save, bisa teman-teman. Karena saya sudah, berarti bisa di replace. Nah, setelah ini kita bisa masuk karena motor tersebut sudah terdefinisi. Di sini bagian pentingnya teman-teman, untuk mendefinisikan motor, kita bisa bagian pentingnya adalah kita bisa tahu sorry teman-teman, salah. Nah, di sini kita bisa, nah, sudah teman-teman, kita bisa base data, kita juga bisa melihat dari vehicle class. Nah, setelah kita mengetahui vehicle class, jadi kita bisa mengetahui ini teman-teman. Nah, dia masuknya ke jenis apa gitu, kendaraannya, terus vehicle types-nya tuh kayak gimana. Nah, tadi ya motor tadi itu bisa kita lihat seperti ini. Nah, ya, di sini kita sudah mendefinisikan, sudah menginput Vespa dan Harley sebagai jenis kendaraan bermotor kita. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke base data, kita distribution, 2D 3D models. Nah, di sini ada motor, dan di dalam motor ini kita bisa mendefinisikan motor kecil dan motor besar kita ke dalam jenis kategori motor gitu, teman-teman. Ini klik ini ya, terus oke, teman-teman. Nah, di sini sudah terdefinisikan teman-teman bahwa yang kita input tadi, jenis kendaraannya Harley dan Vespa, itu udah masuk ke jenis kendaraan motor. Nah, setelah itu kita masuk ke base data, kita lihat lagi nih vehicle types-nya teman-teman. Nah, untuk vehicle types, kita mengubah jenis dari motor itu ke dalam kategori bike gitu, teman-teman. Nah, ini bisa juga kita tambahkan seperti ini. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, karena kita sudah, berarti kita bisa delete saja. Nah, setelah ini kita bisa
melihat base data driving behaviors karena kita sudah mendefinisikan dari kendaraannya, kelas kendaraannya, tipe kendaraannya. Selain itu, kita juga bisa mendefinisikan driving behaviors-nya, teman-teman. Nah, driving behaviors itu apa? Driving behaviors merupakan perilaku perjalanan. Jadi, setiap perilaku perjalanan dan perilaku pengendara itu lebih masuk ke perilaku pengendara di dalam perjalanan itu pasti berbeda, teman-teman. Itu sesuai dengan negaranya. Apakah dia negara maju ataupun negara berkembang, pasti perilaku pengendaranya itu berbeda, teman-teman. Sebagai contoh di Indonesia, dengan negara berkembang masih banyak orang Indonesia yang tidak taat terhadap aturan apabila lampu merah sudah terlihat lampu merah tetapi masih ada saja yang menerobos. Itu, teman-teman, jadi driving behavior-nya disesuaikan ya. Nah, di sini saya menyesuaikan angka-angka untuk penginputan driving behaviors ini melihat dari jurnal dosen saya yaitu Pak Zudi. Nah, di sini yang saya ubah adalah urban, terus ini standstill distance-nya saya klik centang, terus standstill distance in front of static obstacle-nya saya ubah angkanya menjadi 0,6. Kemudian additive factor for security distance-nya juga saya ubah menjadi 0,6. Kemudian multiplicative factor for security distance-nya saya ubah menjadi 1. Kemudian headway time-nya juga tetap itu. Kemudian lane change rule-nya saya ubah menjadi free lane selection. Nah, desired lateral position-nya juga saya ubah menjadi any, teman-teman. Kemudian ini diklik dan ini diklik. Gitu, teman-teman. Kemudian jangan lupa nih kita save untuk mendefinisikan. Nah, oke, replace. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke vehicle routes. Nah, setelah kita mendefinisikan jenis kendaraannya, kita bisa mendefinisikan dan lanjut ke rute perjalanan gitu. Nah, rute perjalanan kendaraan ini bisa kita input dengan kita mengklik layer vehicle routes gitu. Vehicle types-nya kita bisa masuk ke vehicle routes. Nah, vehicle routes ini apa? Vehicle routes adalah rute dari perjalanan. Nah, kita klik, teman-teman, untuk ke layernya. Jangan lupa kita klik kanan show list static. Nah, di sini kita bisa melihat rute perjalanan dari arah barat, utara, timur, selatan gitu, teman-teman. Ini bisa kita klik. Nah, di sini gimana sih caranya kita membentuk rute perjalanan? Nah, rute perjalanannya ini bisa kita bentuk dari barat ke utara, barat ke timur, barat ke selatan. Nah, pendefinisian rutenya ini bisa ditetapkan gitu, teman-teman. Kita misalkan kiri, lurus, dan ke kanan itu kita harus konsisten, teman-teman. Nah, gimana sih caranya? Nah, caranya adalah kita masuk ke ujung dari link kita, terus kita klik kanan. Nah, terus kita ingin membentuk rute perjalanan dari barat ke utara, kita langsung masukin aja ke sini, jangan sampai salah lajur ya, teman-teman. Nah, kita stop di sini gitu, teman-teman. Nah, itu akan terus dilanjutkan dari barat ke utara, barat ke timur, barat ke selatan, begitupun juga dengan arah utara, dari utara ke timur, utara ke selatan, dan utara ke barat. Gitu, teman-teman. Nah, karena kita sudah mendefinisikannya semua, jadi bisa kita delete yang arah ini, yang terbaru itu bisa kita delete. Nah, di sini bisa kita cek dari arah utara, timur, utara, selatan, utara, barat. Untuk timur, selatan, timur, barat, timur, utara, selatan, barat, selatan, utara, selatan, timur. Nah, ini tuh patokannya begitu terus, teman-teman. Jadi kita harus konsisten gitu. Setelah kita melakukan pendefinisian vehicle routes, kita tuh memasukkan nilai rail flow. Nah, rail flow itu apa? Rail flow adalah relative flow. Nah, relative flow-nya itu didapat dari mana? Relative flow-nya ini didapat dari soal yang diberikan. Nah, di sana kita sudah mengetahui. Nah, sebentar dulu, teman-teman, saya izin share untuk soal saya. Nah, dalam soal diberikan kondisi arus lalu lintas pada jam puncak di Simpang Badran. Nah, di sini volume kendaraan bisa kita jadikan acuan untuk melakukan perhitungan dari nilai relative flow. Nah, di sini kita mendapatkan data nih, teman-teman. Ada total kendaraan berdasarkan jenisnya, ada UM, HV, LV, dan MC. Di sana ada jumlah kendaraannya,
ini jumlah kendaraannya ini tergantung teman-teman, misalkan nilai 3.277 adalah jumlah volume kendaraan dari arah barat ke arah utara. Nah, jumlah 876 ini jumlah banyaknya kendaraan dari arah barat menuju ke timur gitu teman-teman. Nah, ini disesuaikan lagi. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menghitung rel flow-nya? Nah, itu menggunakan Excel teman-teman. Jadi kita bisa input semua data ini yang sudah diberikan ke dalam Excel. Dan jangan lupa dengan arah-arahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oh iya, jangan lupa kalau kita tuh tidak menginput nilai dari UM atau kendaraan tak bermotor ke dalam perhitungan relative flow ini. Nah, seperti ini teman-teman, kita bisa lihat dari sini ada relative flow-nya. Ini total relative flow-nya dari arah barat ke utara itu dengan mendefinisikan 3.269 dibagi dengan jumlah total kendaraannya gitu yang dari arah barat. Seperti itu teman-teman, dan jangan lupa untuk memastikan kembali relative flow dari setiap arah tersebut itu harus bernilai sama dengan 1 gitu teman-teman. Nah, kemudian kembali lagi ke VSIM kita. Nah, ini bisa kita lihat lagi di sini. Kita bisa langsung lihat nih teman-teman relative flow-nya. Kita definisikan dulu ke sini, terus kita oke. Nah, ini kan teman-teman, ini sesuai sama Excel kita. Selatan barat nih 0,701, 1,413 dan 0,111. Berarti sudah benar dari pendefinisian rel flow kita. Nah, setelah itu apa sih kita harus ngapain sih? Nah, setelah kita melakukan vehicle routes, step selanjutnya adalah vehicle composition. Nah, vehicle composition itu di mana? Vehicle composition adalah komposisi dari kendaraannya. Nah, setelah kita mengetahui rel flow dari setiap arah, kita juga harus mengetahui rel flow dari setiap jenis kendaraannya. Dengan kita mengklik traffic, terus vehicle composition. Nah, di sini ada arahnya barat, utara, timur, selatan. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, kita bisa mengetahui volume kecepatannya, relative flow-nya, vehicle composition-nya, sama vehicle types-nya kita definisikan terlebih dahulu karena default-nya memang kosong seperti itu teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ada dari arah barat itu ada rel flow-nya teman-teman. Rel flow kendaraan, setiap jenis kendaraan ada car, HGV, dan motor. Gitu teman-teman. Kita bisa lihat di sini seperti yang tertera di Excel itu sesuai ya teman-teman. Ini untuk HV senilai 0,003, LV 0,0077 dan MC 0,920. Berarti sudah benar yang kita input teman-teman. Nah, begitupun juga dengan arah utara, timur, selatan. Nah, di sini ada desired speed distribution. Nah, desired speed distribution ini adalah kecepatan dari setiap kendaraannya teman-teman. Kita mendefinisikan mobil itu dengan kecepatan 60 km/h yang dimana pendefinisian desired speed distribution-nya ini juga melihat acuan dari ketentuan yang ada gitu. Nah, setelah ini kita bisa langsung menginput kendaraannya dengan kita masuk ke layer vehicle input, show list. Nah, di sini teman-teman, kita menginput jumlah dan banyaknya volume kendaraan gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ada dari arah selatan, timur, utara, barat. Nah, volumenya ini didapat dari mana? Volumenya kembali lagi kita dapat dari soal ya teman-teman yang sudah dikurangi dengan nilai UM. Kayak gitu teman-teman. Ini bisa kita lihat lagi gitu. Nah, untuk defaultnya memang kosong gitu, jadi kita harus add dan atau kita bisa attribute selection gitu ya teman-teman. Nah, setelah kita sudah mendefinisikan rute perjalanan, setelah kita bisa mendefinisikan dan input jenis kendaraannya itu bagaimana, kita lanjut aja nih teman-teman. Pasti untuk kinerja simpang harus dibantu oleh adanya appeal teman-teman. Nah, appeal itu adalah signal head. Jadi kita bisa langsung aja nih naruh lampu merah dan lampu peringatan lalu lintas yang ada di jalan simpang kita gitu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan input appeal atau lampu lalu lintas di sini teman-teman. Yang pertama kita bisa lakukan adalah kita masuk ke signal control, kita klik signal controllers. Kemudian di sini kita akan melihat
ketika default itu memang tidak apa-apa teman-teman, makanya kita bisa menggunakan feature add ini. Nah, di sini kita bisa menamakan nama dari appeal kita, terus kita edit signal control. Nah, kemudian karena kita sudah mempunyai pendefinisian lampu appeal, jadi kita klik di sini, terus kita klik edit. Nah, di sini kita namakan lampu signal, teman-teman. Terus kita masuk ke edit signal control. Nah, di edit signal control ini ada 3, yaitu signal group, intergreen matrix, sama signal program. Nah, di sini bisa kita lihat ada signal program. Nah, untuk signal programnya itu terserah teman-teman mau utara duluan yang merah, atau timur dulu, atau selatan dulu, atau barat, itu terserah teman-teman untuk pengaturan dari arah lampu merahnya. Nah, seperti itu. Dari signal utara, signal yang di utara, sebentar saya akan men-share ke teman-teman data dari simpang kita. Nah, di sini teman-teman, kita mendapat optimalisasi waktu siklus simpang 4 badran. Nah, di sini kita bisa melihat ada cycling time waktu siklus sebesar 151 untuk lampu hijau di utara 39 detik, untuk lampu kuning 3 detik, all red 4 detik, dan merah 105 detik. Nah, untuk nilai-nilai tersebut kita input nih teman-teman ke dalam VSIM kita gitu. Seperti ini teman-teman, untuk sinyal utara ya kita input dari yang data utara, timur seperti itu, selatan seperti itu, barat juga seperti itu. Nah, untuk default sequence-nya memang di Indonesia itu red, amber, green, amber gitu teman-teman. Nah, untuk memastikan apakah cycling time kita udah sama dari segala arah, itu bisa kita jumlahkan teman-teman. Untuk jumlah 1054393 itu akan sama di semuanya dengan jumlah 151 untuk cycling time-nya. Nah, setelah itu kita bisa berlanjut ke intergreen matrix. Nah, di intergreen matrix ini kita bisa melihat nih teman-teman, oh yang lampu merahnya nyala duluan tuh utara, terus kemudian timur, kemudian selatan, dan kemudian barat. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu kita berlanjut ke signal program, di mana signal program merupakan bagian yang paling penting nih teman-teman. Pengaturan dari signal program itu merupakan bagian yang sangat penting dan harus teliti ya teman-teman. Nah, di sini kita isi dulu cycling time-nya sesuai dengan soal kita, yaitu 151, lalu disusun teman-teman. Kalau di layar teman-teman ini untuk penyusunan signal U, signal T, signal S, dan signal B itu sudah saya susun terlebih dahulu. Ketika nanti dia default, dia tuh harus disusun gitu teman-teman, sesuai dengan lampu hijaunya seperti apa, komposisi lampu merahnya seperti apa. Nah, ini sudah sesuai dengan yang tertera pada PDF ya teman-teman. Untuk ganti-gantinya, untuk geser-gesernya seperti apa? Untuk geser-gesernya itu bisa kita geser dari arah atas seperti ini. Nah, itu disesuaikan lagi teman-teman komposisinya, apakah sudah tepat bagian depan sama bagian belakangnya, karena ini sangat krusial untuk membentuk cycling time yang rapi dan kinerja dari appeal yang efektif, seperti itu. Kita Ctrl Z dulu, karena kita sudah menginput, jangan lupa di save. Terus oke, kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa input appeal-nya ini teman-teman untuk secara fisiknya, yaitu dengan kita bisa masuk ke signal head. Kita masuk ke signal head, jangan lupa setiap kita ingin masuk ke layer tertentu, kita harus mengklik layer tersebut, signal head, show list. Nah, di sini teman-teman kita kalau di sini kan kita sudah mendefinisikan kan teman-teman untuk setiap signalnya. Nah, di sini kita bisa input signal head-nya dengan cara klik kanan teman-teman di linknya. Nah, untuk signal grupnya juga dipastikan itu udah sesuai dengan arahnya yang tadi ada di signal group, di signal controllers, kayak gitu teman-teman. Nah, ini bisa kita cancel saja soalnya kita sudah mendefinisikannya dari awal. Nah,
Kemudian kita bikin untuk arah barat, utara, timur, selatan itu teman-teman. Nah ini sebenarnya bisa dibikin dua ketika dia terdapat 4 lajur untuk lane-nya, untuk 2 lane-nya itu bisa di jadi satu aja gitu teman-teman untuk kiri jalan terus atau kiri jalan terus seperti itu. Nah kalau di sini karena tidak ada kasus seperti itu, jadi kita taruh langsung di lane-nya aja. Nah, setelah itu kita harus memastikan nih teman-teman untuk menginput signal head-nya ini di link-nya, bukan di konektornya. Karena sepengalaman saya dalam penyusunan tugas user ini, saya input signal head di konektornya. Maaf, maksud saya konektor. Itu signal head-nya tidak berjalan atau appeal-nya tidak berfungsi dengan baik atau dengan maksimal gitu, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa ke langkah berikutnya yaitu Q counters. Nah, kita klik dulu layer Q countersnya. Terus kita show list. Nah, di sini teman-teman, kita akan membuat Q counters. Nah, bagaimana cara kita mendefinisikan Q counters? Sama seperti appeal tadi, kita tinggal klik kanan di bagian linknya untuk yang mengarah ke simpang. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, Q countersnya ini biasanya ditaruh di belakang atau dekat sekali jaraknya dengan signal head kita gitu. Nah, karena sudah kita definisikan, nanti untuk setiap arah kita definisikan lagi ya teman-teman, kita taruh Q counternya dekat dengan signal head yang kita punya di segala arah. Seperti itu teman-teman. Kemudian, kita sudah mulai sampai nih di tahap terakhir dari simulasi kita. Yang pertama, kita bisa lakukan kontrol datanya, yaitu dengan simulation, parameters. Nah, di sini kita mengisi period itu 600. Kenapa? Seharusnya kita mengisinya 3600, tapi dikarenakan keterbatasan kita menggunakan Visium for Student, jadi hanya bisa untuk di run 600. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita masuk ke evaluation, kita masuk ke configuration. Nah, di sini collect datanya untuk yang dicentang itu ada data collection, ada nodes, dan ada Q counters. Nah, untuk default dari interval Q countersnya kita ganti nih teman-teman sesuai dengan cycling time kita di signal head tadi. Kita klik OK, kemudian simulasi kita udah mulai bisa kita run nih teman-teman. Coba ya kita run. Ini teman-teman kita tunggu aja. Bisa kita lihat juga dari 3D modelsnya dari simulasi Visium kita. Di sini terlihat banyaknya kendaraan ya teman-teman dan macet. Kemungkinan terjadinya kemacetan ini yang pertama karena driving behaviors-nya masih buruk di Indonesia, yang kedua adalah kinerja jalannya yang belum efektif karena kapasitas jalan itu tidak memenuhi terhadap volume kendaraannya gitu. Jadi lebar jalannya itu belum sesuai sama volume kendaraannya. Jadi memang bisa mengalami kemacetan gitu teman-teman. Setelah kita lihat 3D-nya, kita bisa langsung 2D-nya, tapi ini masih berjalan terus ya waktunya teman-teman. Mungkin kita bisa menggunakan quick mode nih teman-teman untuk mempercepat jalannya simulasi kita gitu. Seperti ini. Banyak ya kendaraannya. Ini terlihat dari pendefinisian kendaraan kita. Ada truk, bis, HGV. Ya teman-teman, ini udah selesai dari simulasi kita. Kita bisa lihat evaluation nih teman-teman. Evaluation, kita lihat result list, kemudian kita lihat Q result. Nah, di sini kita mendapat average nih teman-teman. Nah, average-nya ini kita gunakan untuk kita copy gitu ya teman-teman. Kita bisa shift, terus kita copy.
untuk nilai rata-ratanya, kita copy cell. Nah, di situ kita bisa langsung input ke dalam Excel gitu teman-teman untuk mencari nilai dari panjang antrian. Nah, di sini keyline-nya sudah kita input, kemudian kita mencari key rata-ratanya, lalu itu disesuaikan dengan arahnya teman-teman, utara, timur, selatan, dan barat. Kemudian outputnya kita akan mendapat panjang antrian dari arah utara, timur, selatan, barat. Utara sebesar 86,18, timur 94,02, selatan 255,46, barat 105,39. Nah, mungkin itu saja hasil dari pemodelan mikrosimulasi kinerja ruas jalan dan simpang Badran 4 Yogyakarta dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada terdapat kekurangan dari penyampaian video saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kritik dan saran diperlukan untuk improvement dari pemodelan simulasi ini. Kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.